Kembali lagi pada materi mata kuliah statistik dan probabilistik dengan topik pembahasan mengenai analisis korelasi. Pada pembahasan kali ini saya akan memfokuskan pada 5 poin pembahasan. Pertama, pengertian analisis korelasi. Kedua, jenis hubungan korelasi. Ketiga, pola nilai hasil analisis korelasi. Keempat, rumus analisis korelasi. Terakhir atau poin kelima, saya akan menjelaskan di sini contoh kasus penggunaan rumus analisis korelasi tersebut. Pengertian analisis korelasi. Di sini ada 3 poin pengertian analisis korelasi menurut para ahli. Poin yang pertama, menurut Croxton dan Cowden, analisis korelasi adalah suatu hubungan atau sebuah analisis yang menggambarkan hubungan di mana hasil dari analisis tersebut dapat dibuktikan secara kuantitatif nilainya. Sementara menurut A.M. Tuttle, analisis korelasi adalah analisis kovarian antara 2 atau lebih variabel. Ketiga, menurut L.R. Conard, analisis korelasi adalah di mana bila 2 atau lebih variabel yang bergerak dan diikuti oleh variabel lain, maka hal ini bisa dikatakan terdapat hubungan korelasi. Maka berdasarkan 3 pengertian ini dapat ditarik pengertian analisis korelasi secara umum. Analisis korelasi adalah teknik statistik untuk menentukan kekuatan dan bentuk hubungan antara variabel yang dapat dibuktikan nilainya secara kuantitatif. Nah, ini pengertian analisis korelasi berdasarkan 3 pengertian dari 3 para ahli ini. Poin selanjutnya yaitu jenis hubungan korelasi. Nah, di sini jenis hubungan korelasi digambarkan dalam bentuk 3 hubungan. Hubungan pertama yaitu hubungan korelasi positif. Kedua, hubungan korelasi negatif. Ketiga, tidak berkorelasi atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, bagaimana nanti bentuknya dan contohnya akan saya jelaskan pada poin pembahasan selanjutnya. Oke, jenis hubungan korelasi yang bentuk korelasinya itu positif. Yang dimana hubungan antara variabel yang memiliki bentuk dan kekuatan hubungan yang mengalami perubahan nilai secara teratur dengan arah yang sama. Nah, artinya jika nilai variabel A memiliki sifat kenaikan nilai, maka akan mempengaruhi terhadap nilai variabel B. Nilainya akan naik juga. Nah, ini ya. Poin pertama, jika salah satu nilai variabel mengalami nilai kenaikan, maka mempengaruhi kenaikan nilai variabel lainnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika salah satu variabel mengalami penurunan, maka mempengaruhi penurunan nilai variabel lainnya. Nah, di sini jika bentuk sifat kenaikan nilai variabel itu seperti ini, maka ini disebut korelasi positif. Kedua, jenis hubungan korelasi negatif, yang dimana pengertiannya di sini adalah di mana kedua variabel mengalami perubahan nilai secara berlawanan. Yaitu jika salah satu variabel mengalami kenaikan, maka nilai variabel lainnya mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, jika salah satu variabel mengalami penurunan nilainya, maka akan mengalami kenaikan terhadap variabel yang lainnya. Seperti itu. Sementara untuk jenis hubungan korelasi yang disebut tidak berkorelasi, yaitu di mana hubungan dari kedua variabel itu hubungannya tidak teratur, terkadang searah,
terkadang juga berlawanan. Maka jenis hubungan dari kedua variabel itu disebut hubungan tidak berkorelasi. Oke, berikut pola nilai hasil dari analisis korelasi. Jadi ada 3 poin. Pertama, hubungan korelasi positif. Jadi dari hasil analisis korelasinya itu, di mana apabila nilai koefisien korelasinya mendekati +1, berarti pasangan data variabel itu memiliki nilai korelasi linear positif yang kuat. Nah, sementara untuk hubungan korelasi negatif atau -1, ini adalah jenis hubungan variabel di mana kedua variabel itu menunjukkan hubungan yang memiliki korelasi negatif kuat. Nah, artinya di sini saling berlawanan nilainya. Ketiga, yang tidak berkorelasi adalah jika nilai koefisien korelasinya itu mendekati 0. Maka hubungan variabel tersebut disebut tidak saling berkorelasi. Nah, di sini saya mencoba menggambarkan dalam bentuk tabel dari hasil analisis korelasi tersebut berdasarkan nilai koefisien korelasinya. Jadi jika dia nilainya itu mendekati 0, maka ini dianggap variabel tersebut tidak memiliki korelasi. Nah, jika nilai hasil koefisien korelasinya 0 sampai 0,5, maka untuk keterangannya itu dianggap sebagai korelasi lemah, tapi positif ya. Dan begitu seterusnya. Nah, demikian juga dengan tabel yang di sebelahnya ini. Ini adalah jenis korelasi negatif. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan di dalam memahami hasil dari analisis korelasi itu, di mana kekuatan hubungan antara dua variabel biasanya disebut dengan koefisien korelasi. Nah, jadi untuk menggambarkan kekuatan hubungan kedua variabel itu disebut dengan istilah koefisien korelasi, di mana dilambangkan dengan variabel dengan simbol R, yang dimana nilai koefisien R akan selalu berada di antara -1 sampai -3. Nah, seperti pada tabel yang di sini tadi. Nah, artinya nilai hasil analisis korelasi itu, nilai koefisiennya itu akan berada pada rentan -1 sampai dengan 1 plus 1. Nah, jika di luar itu, maka Anda bisa melakukan pengecekan terhadap proses perhitungan Anda sendiri. Berarti ada kesalahan di sana. Oke, ini adalah sesuatu hal yang harus diingat jika kita melakukan proses perhitungan analisis korelasi terhadap variabel. Selanjutnya, rumus analisis korelasi. Nah, di sini pada umumnya ada 2 model metode pengukuran analisis korelasi yang biasanya digunakan. Yang pertama, koefisien korelasi Pearson, kedua koefisien korelasi Spearman. Nah, di sini dari kedua metode ini tentunya proses perhitungannya berbeda, dan begitu juga dengan rumus yang digunakan pasti berbeda. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara menggunakan rumusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis model metode analisis korelasi yang miliknya Pearson. Nah, di sini ada definisinya. Koefisien korelasi Pearson merupakan metode pengukuran korelasi yang sering digunakan. Ya, memang jika Anda ngecek di internet teknik analisis korelasi, kebanyakan banyak menggunakan jenis korelasi Pearson ini. Nah, metode ini bisa digunakan dengan kondisi data sebagai berikut. Nah, di sini dari penjelasan ini saya ingin menyampaikan pemahaman saat kapan digunakan korelasi Pearson ini. Itu data memiliki skala interval atau rasio. Nah, jadi datanya harus ada nilai interval dan atau rasio. Kedua, korelasi antara dua variabel harus linear. Nah, artinya distribusi data haruslah menunjukkan hubungan searah. Nah, baik itu dia positif ataupun negatif. Berikut bentuk rumus Pearson.
yaitu sigma x y dikurang sigma x dikali sigma y dibagi n per akar kuadrat sigma x kuadrat dikurang sigma x pangkat 2 dibagi n, kemudian ini dikalikan terhadap sigma y pangkat 2 dikurang sigma y pangkat 2 bagi n. Nah, untuk keterangan masing-masing variabel, silakan Anda baca sendiri. Selanjutnya, bentuk analisis korelasi Spearman. Nah, koefisien korelasi Spearman merupakan metode pengukuran korelasi yang digunakan bila data yang digunakan itu bersifat ordinal atau di ranking. Nah, jika sebuah data yang mau dianalisis korelasinya itu memiliki variabel, kemudian nilainya itu ada proses pengurutan, maka lebih tepat kita menggunakan model analisis korelasinya itu jenis Spearman. Dan berikut ada dua ketentuan. Korelasi Spearman sendiri memiliki dua kondisi penggunaan. Pertama, kondisi di mana data yang digunakan bersifat unik atau tidak ditemukan data ganda. Nah, jadi dalam menggunakan model Spearman ini, kita wajib memahami bentuk datanya terlebih dahulu. Nah, jika datanya itu tidak mengandung nilai ganda atau ada nilai yang sama, maka kita menggunakan rumus poin yang pertama. Sementara untuk yang datanya, jika ada data yang ganda, maka kita menggunakan rumus poin kedua. Nah, berikut bentuk rumus poin pertama dan bentuk poin kedua daripada model Spearman itu sendiri. Nah, ini adalah tahapan-tahapan sebelum kita menerapkan rumus Spearman-nya. Pertama, susun peringkat data dari terkecil sampai terbesar. Bila ada data yang sama, berikan nilai peringkat rata-rata. Kedua, cari selisih peringkat variabel pertama dengan variabel kedua. Ketiga, gunakan formula rumus perhitungan sesuai dengan kondisi data. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya dalam penggunaan Spearman ini, kita wajib memahami dulu kondisi data tersebut. Nah, berikut jika kondisi datanya tidak ada nilai yang ganda, maka kita akan mencari nilai korelasi Spearman-nya, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, sementara jika ada data yang sama di dalam variabel yang akan kita analisis korelasinya, maka kita menggunakan rumus yang ini. Oke. Berikut perhitungan faktor korelasi. Ini adalah proses perhitungan untuk mencari nilai faktor korelasinya terhadap variabel Y ataupun variabel X. Oke, langsung saja. Mungkin dalam bentuk teori seperti ini masih kurang paham. Saya akan mencoba dalam bentuk penerapan rumus dalam bentuk contoh kasus. Misalkan kita punya contoh kasus kali ini adalah tujuannya untuk memprediksi nilai persentase korelasi hubungan variabel usia dengan variabel berat badan. Nah, jadi kita mau melihat berapakah nilai korelasi terhadap usia dengan berat badan. Berikut hasil pengumpulan data dari 10 orang mahasiswa. Misalkan hasil datanya seperti ini. Nah, jadi ada 10 mahasiswa, katakan seperti itu. Kita asumsikan seperti itu, ya. Di mana mahasiswa yang pertama memiliki usia 24 dan memiliki berat badan 50 kg. Kemudian mahasiswa kedua dengan usia 22 tahun memiliki berat badan 58 kg. Begitu juga untuk mahasiswa yang ketiga, dia memiliki usia itu 21 tahun dan memiliki berat badan 60 tahun, dan seterusnya. Nah, jika kita menggunakan model person, maka kita tidak perlu lagi memahami datanya, langsung kita terapkan rumusnya. Seperti itu. Nah, jika kita menggunakan Spearman, maka kita pahami dulu nilai datanya ini. Dari variabel usia dan variabel badan, ada nggak nilai yang sama? Nah, kalau kita perhatikan di sini, di masing-masing variabel ini ada nilai yang sama. Oke, langsung saja kita coba terapkan rumus daripada model person. Pertama, kita tentukan nilai X kuadratnya. Nah, jadi agar kita bisa menerapkan rumus person ini yang di sini tadi, tentunya kita wajib mengetahui nilai X kuadrat itu berapa, kemudian nilai sigma X kuadratnya berapa. Nah, proses perhitungannya di sini saya mencoba gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini.
Ya, seperti ini ya. Jadi X kuadrat. Jadi nilai X ini dikuadratkan, masing-masing nilai X ini di X kuadratkan ya. 24 pangkat 2 hasilnya 576, 22 pangkat 2 hasilnya 484, dan begitu seterusnya. Sehingga setelah ditentukan nilai pangkat 2 daripada masing-masing nilai variabel X ini, kemudian kita totalkan, hasilnya adalah 4876. Begitu juga untuk variabel Y. Nah, nilainya bisa Anda lihat seperti ini. Nah, setelah kita mencari nilai X kuadrat dan Y kuadrat, selanjutnya adalah mencari nilai variabel XY, X kali Y. Berarti X kali Y, 24 dikali 50 hasilnya 240, 22 dikali 58 hasilnya 110, dan begitu seterusnya. Setelah nilainya ditemukan, baru ditotalkan. Nah, selanjutnya adalah memasukkan nilai daripada masing-masing variabel yang sudah didapatkan nilainya. Di sini dimasukkan di dalam rumus persen. Oke, untuk sigma XY tadi hasilnya adalah 12.737. Nah, ini ya, 12.737. Sementara untuk sigma X dikali sigma Y ya, yang ini berarti 220 dikali 577, berarti yang ini 220 dikali 577. Nah, begitu seterusnya dimasukkan sesuai dengan nilai variabelnya. Nah, untuk nilai N ini adalah banyaknya sampel data yang kita gunakan. Tadi ada 10 mahasiswa, maka nilai N-nya di sini 10. Oke, dilakukan proses formulasi, dihitung ya. Dihitung sehingga nanti menghasilkan nilai 0,434. Nah, ini jika kita hitung dalam bentuk persentase, ini nilainya sekitar 43,4%. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam tabel nilai koefisien korelasi tadi, maka 43,4% ini adalah jenis korelasi lemah positif. Berarti tergolong di sini. Sini, ya. Oke, jadi nilai hubungan korelasi antara variabel usia dan berat badan yaitu bernilai 43,4%. Yang dimana kesimpulannya adalah memiliki nilai korelasi lemah positif. Oke, seperti itu cara menerapkan rumus Pearson. Selanjutnya, cara menggunakan rumus korelasi Spearman. Nah, sama seperti penerapan pada rumus Pearson tadi, sini saya gambarkan dalam bentuk tabel. Nah, dari masing-masing variabel X dan Y ini kita rankingkan dari nilai terkecil hingga ke terbesar. Nah, maka kita buat tabelnya di sini. Saya buat tabelnya di sini ya. Maka nilai 9 terhadap variabel X ini adalah berada pada urutan pertama. Oke, urutan kedua yaitu nilai 20. Nah, ada nilai yang sama 20. Maka jika ada nilai yang sama, kita rata-ratakan. Maka nilai hasil nilai rata-ratanya itulah nilai daripada nilai rankingnya. Hasilnya 2,5. Dan begitu juga untuk yang variabel Y. Nah, setelah kita rankingan seperti ini, jika ditotalkan maka hasilnya seperti ini, nilai totalnya. Nah, untuk DI ini adalah pengurangan terhadap variabel X dikurang terhadap variabel Y. Yang dikurangi adalah kolom ranknya. Berarti 8 dikurang 2 hasilnya 6, 5 dikurang 5 hasilnya 0, dan seterusnya. Jika ditotalkan maka nilai DI di sini minus 0,5. Nah, DI kuadrat ini adalah nilai perpangkatan terhadap nilai DI di sini, itu 36. Nah, kenapa kita menghitung nilai ini? Yaitu kita sesuaikan terhadap rumus Spearman tadi di sini ya. Ya, ada proses perhitungan DI 2 atau yang ini seperti ini.
Nah, karena jenis datanya di Spearman ini jenis datanya itu ada nilai yang sama, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus poin yang kedua, yang ini yang kita gunakan rumusnya, bukan poin yang pertama. Jika poin pertama ini kan jika datanya tidak ada nilai ganda, maka kita gunakan rumus untuk mencari nilai koefisien korelasinya, kita menggunakan rumus ini. Nah, jika ada nilai yang sama, maka kita gunakan jenis rumus yang kedua. Ya. Oke, seterusnya saya akan jelaskan proses perhitungannya. Setelah kita dapatkan nilai variabel ini, baru kita masukkan di dalam rumus. Nah, namun di sini ada proses perhitungan mencari nilai faktor korelasinya dulu, yaitu nilai Tx atau Y. Nah, untuk mencari nilai faktor korelasi terhadap sumbu X, maka nilainya Tx sama dengan T pangkat 3. Nah, T pangkat 3 di sini, pangkat 3-nya ketentuan ya, dari rumus T. Nah, T ini adalah banyaknya nilai yang sama pada variabel X. Nah, kalau kita hitung di sini kan ada sebanyak 2 nilai yang sama, yaitu 20 yang ini. Maka nilai T-nya, T kecilnya 2, seperti ini. Dikurang 2, dibagi 12. Nah, 12 ini adalah ketentuan dari rumus. Oke, dihitung sesuai ketentuan pada formulasi pengurangan dan pembagian, maka didapatkanlah nilai faktor korelasi X, yaitu bernilai 0,5. Begitu juga untuk yang variabel Y. Nah, variabel Y di sini tadi kita menemukan ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Maka nilai T kecilnya di sini 4. Maka nilai faktor korelasi TY-nya adalah 5,16. Oke, selanjutnya cari nilai sigma X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, seperti ini. N pangkat 3. Nah, N di sini adalah banyaknya sampel data yang kita gunakan, adalah 10. Maka nilai sigma X kuadrat nilainya adalah 82. Untuk sigma Y kuadrat yang ini nilainya ditemukan 77,34. Nah, setelah kita menemukan nilai dari masing-masing variabel ini, barulah kita masukkan di dalam rumus Spearman yang poin kedua. Ya. Sigma X kuadrat, nah nilainya 82, yang ini tadi. Ya, 82. Nah, untuk sigma Y-nya 77,34. Nah, dimasukkan di sini. 77,34 dikurang sigma DI kuadrat. Nah, DI kuadrat tadi yang ada di dalam tabel. Yang ini, DI kuadrat, total keseluruhannya ini 73,75. Begitu seterusnya, setelah dimasukkan nilainya disesuai variabel masing-masing pada rumus, maka ditemukanlah nilai koefisien korelasinya 0,537. Dan jika dibuat dalam bentuk persentase, ini nilainya 53,7%. Nah, jika ini dimasukkan dalam tabel nilai koefisien korelasi, ini 53,7%-nya ini tergolong dalam jenis korelasi sedang, positif. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi analisis korelasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat diimplementasikan di dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, jika ada yang kurang mengerti, saya mengharapkan silakan Anda berikan pertanyaan Anda dengan mengetikkannya di kolom komentar di bawah video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.